ini saya ajak Anda ke Dusun Tambak, Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Di sini dimakamkan banyak tokoh ulama terkenal di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kiai Hamim Zazuli, atau lebih dikenal dengan sebutan Gusmi. Gusmi wafat tanggal 5 Juni 1993. Gusmi dikenal mempunyai peninggalan tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan, yakni Bikrul Ghafilin dan Semaan Al-Quran yang dikenal dengan nama lain Jantiko Mantap. Karena Gusmi merupakan pencetus dan penyusun jemaah sejak tahun 1984. Tradisi Semaan Al-Quran digelar selalu pada malam Jumat Kliwon setiap bulan. Tak tanggung-tanggung, antusiasme ribuan peziarah yang berasal dari penjuru Nusantara tumpah ruah di area makam tambak ini. Dari sekian banyak jenazah yang dimakamkan di Tambak Ngadi, ada 3 makam yang diyakini sebagai tokoh syiar agama Islam di wilayah Kediri dan sekitarnya pada era Wali Songo, yakni Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi Al-Iskandari, Syekh Maulana Abdullah Soleh, dan Syekh Maulana Irman Jawi. Di kompleks makam tambak ini setidaknya terdapat 22 aulia yang kebanyakan makam guru sekaligus murid Gusmi. Mereka adalah pengasuh sekaligus pendamping Gusmi di Masjid Semaan Al-Quran dan di Bikrul Ghafilin di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Di selatan makam Gusmi terdapat makam Kiai Haji Anis Ibrahim, Kiai Haji Sohib Mustafa Al-Hafid, Kiai Haji Ma'ruf Al-Hafid, Kiai Abdul Hamid Al-Hafid. Sementara itu di sebelah utara makam Gusmi terdapat makam Kiai Haji Ahmad Hudori. Di ujung timur ada makam Kiai Haji Yasin Yusuf, kemudian Kiai Haji Rahmat Zubair, Kiai Haji Hamzah Nur, Kiai Haji Imtoha, Nyai Hajah Dewi Hajar, Kiai Asmu'i, Bani Askar, Hajah Mardiah, dan Haji Muslam. Sedangkan di sebelah tenggara terdapat sebuah bangunan tua, yakni makam Mbah Danan Trenggalek dan Mbah Hanim Hasim, teman Riyadhul Gusmi.
Di pusat kota Kediri, tepatnya di Jalan Toho, terdapat sebuah area pemakaman yang sangat luas. Warga menyebutnya Setono Gedong. Di area pemakaman kuno inilah dimakamkan seorang tokoh penyebar agama Islam yang sangat dikenal di Nusantara, yakni Syekh Al-Wasil atau Mbah Wasil. Makam Mbah Wasil setiap hari tak pernah sepi peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air. Sampai saat ini sejarah tentang Mbah Wasil masih menjadi kontroversi. Ada yang menyatakan beliau adalah Brawijaya V atau ayah Raden Fatah, Raja Demak. Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo menjelaskan, Maulana Ngali Samsudin adalah sosok yang juga dikenal dengan nama Syekh Samsudin Al-Wasil. Dalam historiografi Jawa itu, tokoh bernama Syekh Samsudin Wasil disebutkan sebagai ulama besar dari negeri Ngerum atau Persia yang datang ke Kediri untuk berdakwah atas permintaan Raja Kediri Sri Maharaja Mapanji Jayabaya, sekaligus membahas kitab musyayar yang berisi ilmu pengetahuan khusus, yakni ilmu falak dan ilmu nujum. Sebelumnya Prabu Jayabaya menemukan kitab Al-Musyayar yang ditulis dalam bahasa Arab, namun tidak bisa menerjemahkannya. Lalu Prabu Jayabaya meminta pertolongan pada Syekh Wasil untuk menerjemahkan. Karena membantu penterjemahan itu, Syekh Wasil akhirnya diberi tempat tersendiri yang kemudian disebut Setono Gedong. Makam yang bercorak khas bangunan Majapahit ini dilengkapi banyak ukiran pada batu batanya. Sayang beberapa bagian sudah rusak. Situs makam Setono Gedong ini diyakini sudah berusia ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun, karena banyak terdapat makam para aulia yang bernisan kuno. Itu sebabnya makam Setono Gedong di kota Kediri sampai saat ini masih dijadikan pusat ziarah dan dikeramatkan oleh masyarakat.
Perjalanan Islam di Kediri tak lengkap tanpa menyebut Syekh Abdul Mursad yang makamnya berada di Setonolandian, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Syekh Abdul Mursad diduga hidup pada masa akhir kerajaan Majapahit atau Kesultanan Demak sekitar abad 15 atau 16. Banyak versi yang menyebutkan tentang asal-usulnya. Di antaranya, Syekh Abdul Mursad memiliki garis keturunan dari Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak. Menurut silsilah yang diterbitkan oleh Yayasan Kemanusiaan Syekh Abdul Mursad Kediri, beliau adalah salah satu putra Pangeran Demang II, Ngabilui. Syekh Abdul Mursad melahirkan keturunan kiai-kiai besar di Kediri. Di antaranya Kiai Anom Besari yang makamnya terdapat di Kuncen, Caruban, Madiun. Tak hanya itu, lahir juga para pendiri pesantren besar di Kediri, baik dari putra sendiri maupun menantu. Putrinya Nyai Rubiah yang menikah dengan Kiai Abror, kemudian melahirkan Kiai Soleh Banjar Melati. Dari keturunan Syekh Abdul Mursad juga, salah satu di antara putra Kiai Muhammad Besari ada yang menjadi raja di Selangor, Malaysia, yakni Kiai Zainal Abidin. Makam Syekh Abdul Mursad ini tak pernah sepi peziarah. Mereka datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan dari berbagai daerah di Indonesia. Syekh Ihsan Jampes atau dikenal dengan Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Janfasi Al-Qadiri adalah ulama besar asal Kediri yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Nusantara abad ke-20. Syekh Ihsan adalah pendiri pondok pesantren Jampes yang terkenal melalui karyanya Sirot At-Thalibin atau Syarah Kitab Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali. Selain dikenal sebagai ulama sufi, beliau juga dikenal ulama ahli di bidang ilmu falak, fikih, hadis, dan beberapa bidang ilmu lain. Beliau lahir tahun 1901 di Kampung Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Syekh Ihsan adalah ulama yang dikenal senang membaca dan menulis. Karyanya antara lain Tasrih Al-Ibarat yang ditulis pada tahun 1930, merupakan penjelasan syarah Kitab Natijat Al-Miqat karangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang. Kitab ini mengulas tentang ilmu falak atau astronomi. Sirot At-Thalibin ditulis tahun 1932 yang menjelaskan Kitab Minhaj Al-Abidin karya Imam Al-Ghazali
yang mengulas ilmu tasawuf. Manahij Al-Amdad ditulis 1944 merupakan penjelasan kitab Irsyad Al-Ibad ila Sabili Al-Rosyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari yang mengulas ilmu tasawuf. Ada juga Irsyad Al-Ikhwan fi Surbati Al-Khawati wa Al-Duhan, kitab yang khusus membicarakan tentang minum kopi dan merokok dari segi hukum Islam. Kitab Sirat At-Thalibin disusun tahun 1933 dan terbit pertama tahun 1936, terdiri dari 2 juz. Juz pertama berisi 419 halaman dan juz kedua 400 halaman. Kitab itu tak hanya beredar di Indonesia dan negara-negara Islam, tapi juga di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, yang pada perguruan tingginya terdapat jurusan filsafat, teosofi, dan Islamologi. Kitab Sirat At-Thalibin juga mendapat pujian luas dari kalangan ulama Timur Tengah. Karena itu sampai saat ini menjadi buku wajib kajian pasca sarjana Universitas Al-Azhar Mesir, Lebanon, Yordania, dan Yaman. Kitab yang sama juga dipelajari beberapa perguruan tinggi lain dan sampai saat ini masih digunakan oleh hampir seluruh pondok pesantren di tanah air karena membahas kajian mendalam tentang tasawuf dan akhlak. Bahkan kitab Sirat At-Thalibin karya Syekh Ihsan Al-Jampesi juga dikaji di beberapa majelis taklim di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika sampai saat ini. Tahun 1934, Raja Farouk yang saat itu berkuasa di Mesir mengirim utusan ke Jampes Kediri, lalu menyampaikan keinginannya agar Syekh Ihsan bersedia mengajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun beliau menolak, dengan alasan ingin mengabdikan hidupnya pada warga pedesaan di wilayah Kediri untuk mengajar ilmu agama. Dedikasinya pada pendidikan Islam di tanah air terus dijalankan hingga Syekh Ihsan wafat pada hari Jumat 15 September 1952.